Saya lagi di lokasi perkantoran, mau ambil daun terembesi. Kita olah jadi kompos. Nih, harta karun terbuang, berserakan, menumpuk di pelataran parkir. Ini pohonnya besar. Ini bentuk daun yang masih hijau. Ada juga di dekat teras sana, itu udah banyak yang kering dan lapuk. Saya kumpulkan dulu. Nanti di rumah kita buat kompos. Let's go, check it out. Jumpa lagi sahabatku semua di channel saya Adenium JBI, channel seputar adenium dan semua hal merawat adenium, merawat tanaman hias, dan sekali waktu membahas seputar organik. Terima kasih untuk yang selalu nonton, tanya-tanya dan respon baiknya. Yang baru nonton hari ini, tetaplah di channel saya, dukung terus, like, subs, dan harapan saya kalau ada yang tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, hari ini kita update media tanam. Refresh. Itu juga videonya ada setahun yang lalu. Jadi kebetulan saya ada waktu, kita buat lagi kompos. Komposnya dari daun terembesi. Bagi yang belum familiar, pohonnya bisa jadi biasa jadi pohon pelindung. Daunnya seperti ini. Kecil, agak tipis dan kaku, cepat kering dan lapuk. Jadi cepat diproses kompos. Kandungan N, P, dan K terbentuk kalau jadi kompos itu tinggi sekali. Di sini saya dapatkan berbagai macam bentuk daun terembesi, ada yang masih kuning, baru rontok, ada yang kering, ada yang basah, yang baru kena hujan, bahkan ada yang lapuk. Proses alami menjadi kompos. Itu kalau kita remah-remah kondisinya begini. Sudah jadi kompos sebenarnya, tapi berhubung kita kumpulkan berbagai bentuk daun, bahkan ada yang masih hijau, baiknya kita kompos sekalian semua. Lebih baik, karena kalau kita paksa takutnya media tanam nanti akan panas. Masih ada siklus membentuk kompos di media tanam, jadi nggak baik. Kita olah saja jadi kompos dengan waktu 3 minggu, maksimal 1 bulan. Oke, lanjut saja. Kita langsung proses komposnya. Di sini saya hamparkan dulu daun terembesi yang sudah kita kumpulkan. Kita bersihkan dari plastik, batu, kerikil, dan ranting-ranting. Sebenarnya ranting itu bisa dibuat kompos, akan tetapi proses komposnya nanti akan lama. Sementara kita butuh cepat, maksimal 1 bulan. Jadi situasinya begini, kumpulkan daun kering, daun lapuk yang sudah ngompos alami, kita mix. Dan itu nanti ada bahan starternya, yaitu E4. Ini bahan kompos, penambah mikroorganisme, pembantu kompos, dekomposer istilahnya. Bakterinya baik, ada jamur pengurai, ada bakteri pelarut fosfor. Dosisnya saya pakai 200 cc, nanti dicampur air lebih kurang 2 liter. Menyesuaikan saja dengan kompos yang saya ambil 1 karung 50 kilo. Dengan kondisi daun terkumpul padat, full press. Oke, next, lanjut bahan starter selanjutnya. Ini dia, saya pakai dan berdayakan bahan lokasi di lahan saya. Saya ada ternak ayam sedikit. Lalu di sekitar kandangan ini sudah numpuk dedaunan, kotoran yang sudah kering, sisa pakan ayam, bekatul. Lengkap sekali. Inilah booster sebenarnya, starter kompos sebenarnya. Kalau mau buat kompos dari daun kering, mikroorganisme dan makanannya komplit. Bekatul, sisa ayam, pakan ayam, daun-daun rontok di sekitar kandang. Oke, sekarang pupuk kandang itu kita bawa dan tentu saja kita masukkan ke bahan kompos daun ini. Kita campurkan pupuk kandang tadi, kita aduk-aduk bolak-balik sampai rata. Makanya sahabat dan rekan-rekan semua, daun kering ini saya hamparkan. Di sini saya bagi 2 tempat, di alas karung dan di wadah ember besar. Maksudnya kita lebih mudah dan kita tahu pasti bahan kompos itu rata terpapar pupuk kandang. Jadi semua bahan teraduk rata, proses penguraian kompos akan jadi maksimal. Dan kita bisa pilih-pilih daunnya yang keras, tebal, ranting-ranting yang bukan daun terembesi, itu bisa kita pisahkan supaya proses komposnya cepat jadi. Oke, next, terakhir kita tambahkan amunisi bakteri dan mikroorganisme tambahan. Kita masukkan
bakteri baik E4. Di sini sudah banyak stok makanannya. Kita persilahkan habiskan, hancurkan, uraikan. Ini daun lapuk, daun kering, daun termesi. Saya gak pakai molase karena sudah cukup bahan pupuk kandang ayam saya itu sudah mewakili semua nutrisi untuk bakteri pengurai. Oh ya, sahabat dan rekan-rekan yang kesulitan cari pupuk kandang kohe ayam, silahkan pakai kohe kambing atau kohe sapi. Tapi ingat, yang sudah kering, yang sudah jadi dalam arti nggak panas lagi. Nanti bisa tambahkan humus tanah pekarangan. Sedapatnya saja campurkan kohe dan humus tanah tadi ke bahan kompos daun. Itu komposisi dan bahannya berlaku sama. Jadi berdayakan bahan sekitar kita. Persoalan organik itu hanya mau atau tidak, itu saja. Tambah dengan penyakit M, malas cari-cari, malas olah-olah seperti saya. Oke, sahabat dan rekan-rekan, rekan tani dan ternak, semua bahan tadi sudah tercampur. Kita masukkan kembali ke dalam plastik karung. Di sini saya pakai karung ukuran 50 kilo. Jadi begini. Proses kompos dengan cara manual ini ini harus kita tutup rapat, dalam arti jangan ada udara masuk. Kalaupun ada udara masuk, sekedar sirkulasi saja, seperti karung ini. Saya gunakan karung baru karena nanti proses kompos ini menimbulkan gas dan pasti panas. Kalau karung yang kalau kita sentuh dengan tangan itu pasti panas. Oke, berikutnya lagi penempatan kompos. Jangan terpapar sinar matahari, simpan di tempat teduh dan kering. Di sini saya menggunakan bahan penutup wadah seadanya saja, tutup rapat, pakai karung plastik boleh juga. Nih sisa kompos yang belum kepake, malah jadi tanah nih. Oke, biarkan prosesnya bekerja. Kita tunggu sampai 1 bulan. Saya akan spill, bagikan hasilnya. Apapun bentuknya jadi kompos ini. Gaya tanam saya, propagasi adenium saya, olah-olah media tanam saya hanya dari seorang pembelajar, masih pemula. Jadi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Gaya organik saya yang mungkin sebagian orang hanya hayalan. Mohon maaf atas pilihan sikap, bahasa saya yang kurang berkenan. Semuanya hanya untuk berbagi dan bahan belajar bagi kita semua. Jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga jaya, Adenium Indonesia.